Kemudian yang kedua, ya, ini yang pertama tadi, nasihat untuk Allah itu adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tidak akan diterima kecuali dengan dilandasi dengan ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ya, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma'u was sifat. Kemudian yang kedua, ya, faedah yang selanjutnya adalah nasihat bagi kitab Allah. Ya, maksudnya hak-hak kitab itu dan kewajiban kita kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wali kitabihi dan kitabnya. Berarti di sini lebih khusus kepada Al-Quran. Kalau kita lihat dari hadis yang kedua, dari perkataan pertanyaan malaikat Jibril tentang iman, ya, Nabi menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, jadi dalam kalimat iman kita dianjurkan untuk beriman kepada semua kitab, tapi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menekankan satu saja, wali kitabihi. Maksudnya apa? Berarti menunaikan hak khusus untuk Al-Quran saja. Kenapa? Karena 4 kitab atau 3 kitab sebelum Al-Quran itu batal atau mansuh. Walaupun sekarang ada kitabnya, ada Injil masih ada, Taurat masih ada, Zabur pun mungkin masih ada, tapi tidak ada yang menjamin original atau sudah dalam arti kata sudah tercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga 3 kitab ini. Tapi ada jaminan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menjaminnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini bakalan dipakai sampai yaumul kiamah. Kalau seandainya tidak ada kalimat ini, kemungkinan besar masih ada nabi setelahnya. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir, jadi kitabnya pun kitab terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabnya tidak seperti menjaga kitab yang lainnya. Allah tidak menjaga kitab Zabur, Allah tidak menjaga kitab Taurat, Allah tidak menjaga kitab Injil, karena kitab ini tidak untuk dipakai sampai yaumul kiamah. Tapi Allah menjaga Injil, menjaga Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Hijr juz 14, ya, di pertengahan ayatnya Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra atau Al-Quran, dan kami juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Makanya sekarang kita lihat, sekecil apapun orang kafir itu ingin merubah ayat-ayat Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf pun ketahuan, Pak. Ya, satu huruf pun kalau ada sekarang ingin berusaha untuk memanipulasi Al-Quran, pasti cepat ketahuan. Ya, pasti cepat ketahuan. Ini salah satunya adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Quran itu mudah sekali dihafal. Ya, pondok tahfidz bersebaran di mana-mana, ya, mudah sekali dihafal, ya, dan ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim. Sehingga apa? Motivasi Allah kepada mereka yang menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, sampai Allah anggap innalillahi ahlina fid dunya. Sungguhnya Allah itu punya keluarga di dunia. Siapa mereka? Ahlullah, ya, wa hafadhuhu, ya, wa khassatuhu, yaitu hafizul Quran, para penghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian, ya, Alkitab ini atau Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Ya, bukan hanya untuk dibaca, walaupun dibaca ini merupakan dari ibadah, ya, merupakan dari ibadah yang berdampak kepada hati kita, sebagaimana seorang cucu yang nanya kepada kakeknya karena tiap hari disuruh baca Quran, cucunya lama-lama enek. Dia bilang sama kakeknya, "Kek, emang kakek paham yang kakek baca?" "Enggak," katanya. "Terus apa manfaatnya?" Ya, kakek tiap hari baca Quran tapi enggak paham maknanya. Terus kakeknya tanpa menjawab kemudian memerintahkan sang cucu untuk ngambil tong sampah yang model bolong-bolong. Kemudian kakek menyediakan ada 1 ember. Kemudian kakek bilang, "Tolong isi ember ini dengan menggunakan tong sampah itu dari sungai itu." Maka cucunya yang lugu ini langsung nggak berpikir panjang, lari dengan kencang. Kemudian dia ambil airnya, dia isi ke ember sampai 4 kali balik, baru dia mikir, mana pula bisa penuh, keranjangnya bolong. Ya, terus dia sampai 4 kali dan nanya, "Kakek, gimana caranya mau penuh sedangkan keranjang ini bolong?" Ya, makanya kakek mengatakan, ya, "Kau belum berserius, belum berusaha lebih giat. Ayo coba berusaha lebih kuat lagi." Wan cucunya dengan lugunya terus mengambilnya, lama-lama dia capek juga. Nggak mungkin bisa penuh ini embernya. Ya, kemudian sang kakeknya mengatakan, "Coba lihat. Mungkin airnya tidak sampai kepada ember ini, tapi apa yang terjadi pada tong sampah yang tadinya kotor? Apa yang terjadi, Pak? Jadi bersih. Karena dia mengambil, terus dia lari, kemudian dia ambil lagi, dia lari. Airnya mungkin tidak sampai kepada embernya. Dikit yang terisi, tapi manfaat untuk si tong sampah tadi adalah bersih dari kotoran-kotoran yang tadi padahal mungkin banyak sampahnya, banyak kotorannya. Akhirnya dengan dia menyirami tadi, mengambil air tadi,
ya, akhirnya dia menjadi bersih. Nah, itu Al-Qur'an. Mungkin kita nggak paham. Ya, kalau seandainya syarat membaca Al-Qur'an itu harus paham maknanya, nggak terbaca kita, Pak. Harus pondok pesantren semua kayaknya. Ya, harus mau baca Quran daurah dulu bahasa Arab itu ya. Harus daurah bahasa Arab dulu ya. Padahal untuk yang kajian lepas saja nggak pakai buku saja agak-agak malas, apalagi kajian misal bawa kitab, ada pulpennya lagi, itu mikir udah tua kok masih belajar gitu ya. Ya, makanya tidak ada syarat untuk membaca Quran itu harus paham maknanya. Tapi keutamaan ya, kesempurnaan lebih baik membaca Al-Qur'an paham maknanya dibarengi dengan tafakkur. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf, akhir dari juz surat Al-A'raf juz 9, setelah itu nanti surah Al-Anfal, Allah sebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan sang pembaca, ya, jangankan sang pembaca, yang mendengarkan pun itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya. Bukan hanya sekedar mendengarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ini dengan kalimat fastami'u, bukan fasma'u. Maka dalam kata bahasa Arab itu ada yang sami'a yasma'u, artinya mendengarkan, udah mendengar biasa. Boleh sambil main HP, boleh sambil kerja, pokoknya dia dengar sajalah. Tapi kalau kalimat fastami'u dari kata istama'a yastami'u, itu mendengarnya lebih, Pak. Itu mendengarnya menggunakan tafakkur. Dia dengar sambil mikir. Itu fastami'u. Makanya sebenarnya adabnya ketika mendengarkan Al-Qur'an itu dengar sambil mikir. Ya, kita dengar sambil lalap tidur gitu, Pak ya. Tidur gitu. Kan ngambil tidur sebagai pengantar tidur. Ternyata ini bagian ya, setelah kami baca itu bagian dari ya nuqsatul adab, kurang adab sebenarnya. Maka saya sekarang setelah mengetahui itu, kita ganti aja, Pak, dari biasanya murotal pengantar tidur ganti dengan ceramah saja. Ya. Saya biasanya juga murotal, tapi setelah saya ternyata baca, itu termasuk bagian dari su'ul adab kita kepada Al-Qur'an. Ya, bagian dari su'ul adab. Maka lebih baik kalau sekarang pengantar tidur diganti dari murotal kepada ya untuk dengarkan ceramah saja. Ya, biarkan ustadznya ceramah sendiri, kita pun nanti lama-lama tidur daripada Quran ya. Karena memang perintahnya di dalam Al-Qur'an itu adalah fastami'u wa ansitu. Dengar sambil tafakur. Ya, dengar sambil tafakur, barulah mendapatkan apa? Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar sambil engkau tafakuri, kemudian diam. Ya, diam di sini Allah menggunakan kalimat ansit, bukan kata uskut. Ya, kalau dari kata yaskutu itu diam, tapi diamnya biasa saja. Perintahnya tidak terlalu tegas. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat ansitu, yaitu maksudnya apa? Diam dan betul-betul mendengarkan, barulah mendapatkan turhamun, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Ini ternyata dalam mendengarkannya pun kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memberikan haknya atau adabnya. Dengar tafakkur, kemudian yang kedua betul-betul diam. Ya. Bagaimana kalau ada orang menghidupkan murotal terus dia kerja sana kemari? Murotalnya di atas kulkas, dia pun kerja di dapur, suaminya pun sibuk di belakang. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak mendapatkan turhamunnya. Ya, boleh, ya, tapi tidak akan mendapatkan turhamunnya. Tapi manfaatnya dapat atau tidak? Dapat. Apa manfaatnya? Karena seringnya kita putar murotal, mungkin kita bisa hafal. Coba tes, Pak, putarkan murotal 1 bulan penuh, hidupkan surat yang pengen kita hafal. Ya, hidupkan surat yang pengen kita hafal, hidupkan terus. Ya, itu ketika 1 bulan aktif kita hidupkan, terus bulan depan coba Bapak baca surat yang tiap hari 1 bulan itu kita hidupkan, itu tiba-tiba kita mikir, kok hafal ya? Kok mudah ya? Gitu. Coba dites, Pak. Ya, dites, ya. Dan itu sangat, ya, kenapa? Pendengaran kita itu luar biasa, tapi tidak mendapatkan turhamun kalau memang dalam kondisi kita mendengarkannya itu dalam kondisi yang sambil makan, sambil ketawa-ketawa, ya, itu memang su'ul adab. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya bisa hafal keluarga kita insya Allah. Dan banyak ya manfaat dari mendengarkan Al-Qur'an, ya. Tapi yang paling penting ya dalam Al-Qur'an ini adalah tafakkur wal amalu bihi, dan berpikir, bertafakkur, ya, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an.
Ya, ini kewajiban yang utama. Sebagaimana Umar bin Khattab menyebutkan, sesungguhnya kami tidak akan melanjutkan kepada hizib selanjutnya kecuali kami telah mengamalkan satu hizib yang ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, nasihat kepada Allah, kemudian kepada kitabnya, kemudian yang ketiga tadi adalah wali rasulihi, ya, yaitu nasihat kepada rasulnya. Maksudnya apa? Ya, nasihat kepada rasul yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ajarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikrarkan kepada kita, dan itu bagian kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, sebagaimana tadi di awal, kalau kita sudah ikhlas tapi tidak ittiba kepada Rasul, ya, amalan kita sudah ikhlas tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam tata caranya, maka amalan itu juga tertolak. Sebagaimana hadis yang nomor 5, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Tapi ikhlas. Ya, ikhlasnya luar biasa. Salat subuh misalnya 4 rakaat, ikhlas dia, habis salat 2 rakaat, ya, karena ngelihat imamnya pun kayaknya cepat kali, datang dia masih semangatnya, imannya lagi naiknya, kemudian dia tambah lagi 2 rakaat. Ya, ikhlas betul dia karena Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah salatnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan diterima, bahkan akan mendapatkan azab. Ya, makanya Wahabi Munabih ketika menegur ada orang yang salat setelah salat subuh, ya, menegur orang yang salat subuh, dia mengatakan, takutlah engkau akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang salat setelah subuh ini mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku karena salat yang aku lakukan? Ya, maka Wahabi Munabih mengatakan tidak. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengazabmu dengan salat. Kenapa? Salat itu amalan yang paling utama. Ya, enggak mungkin, karena dari mulai takbir, salat itu adalah amalan yang paling utama, Pak. Kenapa? Karena dari takbir sampai salam isinya doa semuanya. Pujian doa, semua pujian dan doa. Ya, makanya Wahabi Munabih mengatakan tidak diadab karena salatmu, tapi dia diadab karena dia menyelisihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amalan itu tidak, ya, hanya sekedar ikhlas, tapi harus ikut contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ibadah ini boleh variasi, dibebaskan sama Nabi, gimana sholat ya Rasulullah, suka-suka kalian, gimana caranya Rasulullah, suka-suka kalian, haji pasti nggak teratur itu. Ya, ada yang pengen wukuf dulu, ada yang pengen tawaf dulu, ada yang pengen sa'i dulu, nggak teratur dia. Kok sana dulu, suka-suka lah, Nabi nggak ada ngatur kok, pasti ribet. Ya, yang ada malah berantem nanti ibadahnya. Ya, dan sholatnya pun bakalan ribet. Ya, bakalan ribet. Makanya syariat itu betul-betul ditetapkan dengan contoh, ya, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ya, yaitu harus ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Kemudian yang ketiga, menjalankan setiap perintah beliau, ya, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kerjakanlah apa yang kuperintahkan mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Ya, maka mastata'tum di sini dalam perintah untuk menjalankan syariat ada kalimat mastata'tum. Rasulullah, Allah dan Rasulnya tidak memaksakan kita, Pak. Kalau kita wajibnya sholat itu berdiri, tapi kalau kaki kita sakit boleh duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk masih diperbolehkan berbaring. Kalau berbaring pun nggak bisa berisyarat dengan mata. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji itu wajib, bahkan itu menjadi rukun yang kelima di dalam Islam. Tapi bagi yang mampu, manis tato'a ilahi sabila, ya, bagi mereka yang betul-betul mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib, ya, nggak jadi wajib, ya.